Siapa sangka negara yang dulu sering dipandang sebelah mata di kawasan Asia Barat, sekarang justru jadi contoh soal harga diri dan keberanian buat dunia. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Ya, Yaman, negara ini lagi-lagi bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Bukan karena sarungannya, tapi karena keberaniannya yang nggak main-main. Di tengah dunia yang makin sumpek sama penindasan, ketidakadilan, dan sikap masa bodoh, Yaman muncul jadi simbol perlawanan. Mereka berdiri tegak, nggak goyah, dan berani menantang para penguasa dunia yang sombong. Yang lebih bikin kaget lagi, lawannya bukan sembarangan. Mereka berani melawan Mamarika, negara yang sering banget pamer kuasa. Setelah dihajar berkali-kali, Yaman tetap berdiri. Nggak ada pangkalan militer Yaman yang berhasil dihancurin, rudal-rudal mereka masih aktif, dan drone mereka juga masih jalan. Justru yang kena adalah rumah sakit, sekolah, dan permukiman warga sipil. Mirip banget sama yang terjadi di Gaza. Mamarika sampai garu-garu kepala nggak tuh? Nggak tahu lagi harus ngapain. Kapal induknya yang harusnya jadi bantuan serangan udara, malah jadi sasaran empuk serangan Yaman. Bukannya maju, malah mundur makin jauh dari lapangan. Apalagi setelah 2 jet tempur mahal mereka nyemplung ke laut. Akhirnya mereka nggak punya pilihan selain minta gencatan senjata. Nah, lucunya, negara yang selama ini ngaku paling kuat dan ogah banget ngakuin kelompok pemberontak, sekarang malah harus duduk bareng dan ngomong baik-baik sama Ansarullah. Tanpa sadar itu artinya kan Mamarika udah ngakuin keberadaan dan legitimasi pemerintahan Yaman yang selama ini mereka remehkan. Yang lebih kerennya lagi, Yaman berhasil motong jalurnya Mamarika ke Sirewel. Akibatnya, Sirewel sekarang harus ngadepin Yaman sendirian. Karena sang pelindung udah kabur duluan. Ya, begitulah gaya Mamarika kalau situasi udah mulai runyam, mereka duluan yang cari aman. Ninggalin sekutunya, kehabisan napas duluan. Sekarang panggung kosong buat Yaman buat ngadepin Sirewel tanpa ada gangguan. Dan bener aja, setelah sebelumnya harus ngadepin 2 musuh sekaligus, sekarang Yaman bisa fokus penuh ke satu tujuannya, buat bela Palestina. Tanpa gangguan lagi, mereka langsung tancap gas, terus ngirim rudal hypersonic ke wilayah pendudukan Sirewel. Target utamanya jelas bandara dan markas militer. Ini bukan cuma lanjutan perlawanan, tapi juga upgrade level buat Yaman. Kalau sebelumnya Yaman ngeblokade lewat laut, sekarang udaranya juga ikut ditutup. Keren banget pokoknya. Tapi jangan lupa, semua ini nggak datang dengan mudah. Yaman ngelakuin itu semua dengan harga yang sangat mahal. Mereka bayar dengan darah dan nyawa. Yaman udah lama banget hidup dalam penderitaan, kehancuran, dan kehilangan. Jadi setiap langkah perlawanan itu lahir dari luka yang dalam, dan bukan dari amarah kosong belaka. Tapi hebatnya mereka tetap bisa bertahan dan ngadepin semua itu dengan kesabaran yang luar biasa. Kok bisa? Apa rahasianya? Ternyata buat mereka kehormatan adalah segalanya. Gak main-main. Mereka mengatakan bahwasanya kami bisa hidup tanpa listrik dan rumah sakit, tapi kami gak bisa hidup tanpa kehormatan. Kedengarannya emang rada aneh buat sebagian orang, tapi buat mereka harga diri itu jauh lebih penting dari kenyamanan. Bandingkan sama sebagian bangsa lain di dunia yang rela hidup dalam kehinaan, ngemis-ngemis bantuan dari negara-negara besar, dan nerima aja tuh dihina, diperas, bahkan ditakut-takutin. Mereka udah terbiasa tunduk sih, nyerah dan kehilangan muka, asal tetap bisa hidup nyaman. Jawabannya ternyata simple tapi dalam banget. Dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwasanya kehormatan itu adalah milik Allah, milik Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Tapi sayangnya orang munafik tidak memahami itu. Karena iman rakyat Yaman udah tertanam kuat, wajar buat mereka untuk memiliki kehormatan dan kemuliaan yang luar biasa. Bukan karena kekayaan, senjata, atau kekuasaan, tapi betul-betul karena iman mereka. Mereka benar-benar ngerasain sendiri gimana berharganya kehormatan itu, dan mereka nggak mau kehilangan kehormatan mereka, bahkan ingin terus ditingkatin. Salut buat Yaman. Saya Bang Jack, sampai jumpa.